Alkitab berkata, selama mentari masih ada, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Selama mentari masih bersinar, Bangkitlah, demikian berjalanlah, melayanilah. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mau beribadah di rumah masing-masing. Untuk itu, siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Untuk minggu pertama, kita akan menerima roti berjamuan. Mari Bapak Ibu, kita mau menyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan Tuhan hari ini. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
Shalom semuanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan telah memberkati kita hari lepas hari, dan saat ini kita akan masuk dalam ibadah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu yang ajaib. Engkau selalu memberkati dan menyertai kami. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Bahkan sampai detik ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau merenungkan kebenaran-Mu ya Tuhan, yang menjadi kehidupan bagi kami. Tolong kami, berikan pengertian dan kepada hati kami juga, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami boleh menerima firman-Mu dan mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema: hidup menurut iman yang supranatural. Ya, saya akan ulang. Tema kita hari ini adalah hidup menurut iman yang supranatural. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, istilah iman mungkin ini bukan hal yang baru bagi kita. Ya, ini satu kata atau kata iman ini adalah sesuatu yang bisa saja sudah beribu-ribu kali kita sudah dengarkan. Ya, banyak kali kita sudah dengarkan tentang iman. Ya, dan saya percaya juga bahwa kata iman ini adalah setiap hari, ya, bisa setiap hari kita perkatakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hanya yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kata iman itu mempengaruhi hidup kita setiap hari. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan dalam mengiring Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kata iman seiring sejalan dengan kata kerjanya itu percaya. Ya, percaya. Nah, ini merupakan istilah yang penting untuk menggambarkan hubungan antara seseorang dengan Allah. Ya, untuk menggambarkan hubungan antara seorang dengan Allah. Itu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi makna istilah dalam Perjanjian Baru, kata iman dari kata Yunani, yaitu pistis. Sedangkan kata kerjanya yaitu percaya dari kata pisteo. Ya, pisteo. Nah, dalam bahasa Ibrani kata iman juga berasal dari kata aman atau percaya. Adalah kata dasarnya yaitu emun atau emunah, iman atau kepercayaan. Dan kata emet yaitu yakin. Nah, kadang-kadang kita pakai bahwa saya yakin benar, saya percaya benar. Nah, kata iman dalam Alkitab Ibrani sering digunakan untuk menyatakan rasa percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya. Percaya kepada Allah mencakup arti percaya bahwa Ia benar dan dapat diandalkan. Ya, jadi Tuhan itu benar dan pantas untuk diandalkan. Ya, karena Dia punya kuasa, Dia punya otoritas. Di dalam Roma pasal 1 ayat 17, saya akan bacakan.
sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Artinya bahwa orang yang hidup dari iman maka dikategorikan oleh Alkitab sebagai orang benar. Jadi orang yang beriman dikategorikan sebagai orang benar. Jadi kalau Bapak Ibu berkata bahwa saya orang beriman, itu kita termasuk adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah. Tentu untuk menjadi orang benar memang kita harus melalui proses kelahiran baru atau kelahiran kembali. Nah, saya harap bahwa kita semua telah mengalami kelahiran kembali. Di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 11, saya akan bacakan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi memang tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, kita tahu bahwa hukum Taurat itu memang sulit. Tidak ada yang sanggup untuk melakukannya. Tidak ada satupun yang sanggup melakukan secara sempurna. Tapi kita bersyukur hanya iman kepada Kristus yang bisa membenarkan kita. Ini berarti bahwa hidup beriman adalah gaya hidup orang percaya. Ya, gaya hidup orang percaya, gaya hidup orang Kristen. Ya. Jadi kalau kita katakan saya orang percaya, saya anak Tuhan. Nah, gaya hidup kita harus sama dengan gaya hidup Tuhan. Ya, jadi kalau kita berkata saya anak Tuhan, saya pengikut Kristus, kita juga harus menampilkan gaya hidup Allah itu dalam hidup kita. Nah, jangan sampai kita berkata saya anak Tuhan loh, saya mencintai Tuhan loh, saya beriman sama Tuhan loh, tapi kehidupan tidak selaras dengan gaya hidup Allah. Nah, oleh sebab itu hari ini mari kita selaraskan kehidupan kita, ya, sebagai orang beriman di hadapan Tuhan. Nah, iman ini tidak saja digunakan hanya pada saat-saat ada masalah, terdesak mungkin, ada pergumulan berat mungkin, dan akhirnya berkata, oh saya beriman, saya percaya Tuhan lakukan perkara besar. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya di saat itu, tapi dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu berarti bahwa setiap hari, sepanjang hidup kita, kita harus punya iman di dalam Kristus. Terkadang hal-hal kesulitan, masalah, pergumulan bisa melemahkan iman kita, bahkan bisa mematikan iman kita. Tetapi di sisi lain juga Tuhan pakai setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita untuk menguji iman kita. Tujuannya apa? Pasti supaya iman kita semakin kuat, semakin teguh, semakin tebal iman kita itu. Jadi ketika ada masalah, kita bisa melewatinya, kita bisa menghadapinya dengan iman kepada Kristus.
Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mungkin ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang bisa mungkin cerita sama teman, pernah mengalami hal-hal yang dimana rasa-rasanya bahwa saya sudah punya iman, tapi ketika ada masalah, ada tantangan, ada tekanan, ada aniaya, mulai kita undur, iman kita melemah, ya. Bahkan kadang kita bisa menyalahkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38 berkata demikian, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, coba kita lihat di sini di ayat ini bahwa tetapi orangku yang benar. Orang-orangnya siapa? Orangnya Tuhan yang telah hidup benar, yang telah dibenarkan. Dikatakan akan hidup oleh iman. Nah, jadi kalau kita benar-benar kita menjadi orangnya Tuhan, orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, kita pasti hidup oleh iman. Makanya jangan sampai kita hanya sekedar jadi Kristen yang, oh iya saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oh, orang Kristen itu memang percaya Yesus telah mati di kayu salib. Bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita iman itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orangnya Tuhan, ya, atau istilah yang biasa itu manusia Tuhan, ya. Jadi mari kita tetap hidup dalam iman sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Nah, karena kita tahu bahwa kita sebagai orang yang telah dibenarkan, nah mari kita taat, wajib mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tetap hidup oleh iman. Ada yang menjadi pertanyaan bagi kita. Jika hidup kita merindukan kuasa terobosan itu bekerja dan terjadi atas kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, iman itu bertindak. Iya. Jadi jangan hanya kita sekedar saya punya iman, tetapi tidak nyata dalam tindakan sehari-hari. Ya, saya punya iman, tetapi ketakutan, kekhawatiran juga, wah jalan terus juga. Apa saja, ya memang kita dalam situasi pandemi ini kita perlu waspada, ya berhati-hati, supaya kita tidak terdampak dengan COVID-19 ini. Tetapi jangan sampai ketakutan itu yang menguasai kita sehingga iman kita mulai lemah. Nah, oleh sebab itu di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi ini sesuatu apapun itu yang dimana kita belum melihat apa jadinya nanti. Ya contoh ya, mungkin tentang masa depan kita. Kan esok, lusa, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kita belum tahu bagaimana kehidupan kita. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Ya mungkin kalau orang tua belum tahu bagaimana nanti kehidupan anaknya. Ya mungkin anaknya masih TK sekarang ini mungkin. Ya masih belajar di TK. Tapi belum tahu nanti bagaimana ke depan sana setelah perkuliahan, setelah selesai kuliah, bekerja di mana, dan belum tahu. Tetapi ada harapan di sana.
Ya, ada harapan, ada iman bahwa ya, anakku pasti akan berhasil. Ya, keluargaku pasti akan berhasil. Bisnisku pasti akan berhasil. Nah, hal seperti inilah yang mengarahkan kita supaya terus kita punya iman di dalam Kristus. Jadi kalau kita berkata bahwa ya, saya percaya kuasa Tuhan pasti memberkati hidup saya, namun ia tidak melakukan apa-apa, ia tidak bekerja, ia malas-malasan, ya tidak akan terjadi apa-apa. Ya, seorang petani, dia percaya bahwa ya, ketika saya menanam benih di ladang saya pasti akan menuai. Dia punya iman, dia percaya. Tetapi ia tidak menanam benih itu, tidak ada tindakan. Sampai kapanpun tidak akan menuai, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi sebagai anak muda juga, ya punya kan harapan-harapan ke depan. Tetapi kalau nggak ada tindakan, tidak akan mungkin terjadi. Kita tidak akan alami kuasa supranatural itu. Nah, makanya ini yang pertama ini tadi dikatakan iman itu bertindak. Ya, puji Tuhan kita sudah punya iman semuanya. Nah, sekarang mari kita lakukan itu dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Selanjutnya, iman tidak berhubungan dengan panca indera. Ya, tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alkitab mengatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi untuk kita bisa berharap itulah iman. Ya, namanya harapan itu kan belum terjadi sekarang ini. Walaupun kita belum tahu kapan terjadi, tadi seperti kata bahwa tidak kita lihat, tapi kan kita punya iman, kita percaya pasti kita akan melihatnya nanti. Dan kita akan alami. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar ya bagaimana pernah juga terjadi dalam Keluaran pasal 13 ayat yang Keluaran pasal 3 ayat 14. Ya, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Aku adalah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Nah, perhatikan kata "Aku adalah Aku." Artinya Allah membutuhkan seseorang ya, yaitu Musa, mempercayakan pesan Tuhan walaupun secara logika akan benturan, tidak cocok
di logika kita. Tetapi cara kerja ilahi yang memerlukan iman. Nah, mengapa demikian? Karena Allah tidak bergantung kepada Musa atau manusia. Tetapi ia memberikan perintah kepada Musa berdasarkan integritas, ya, integritas, kejujuran dan keberadaannya sendiri. Ya, jadi keberadaan Tuhan itu sendiri yang akhirnya mempercayakan itu, perintah itu kepada Musa. Bagi Musa, hanya satu yang harus dilakukan adalah bertindak dan mentaati perkataan Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga kita, ya. Kalau Tuhan juga mempercayakan sesuatu kepada kita, itu berarti bahwa mari kita responi dengan benar, dengan taat, sungguh kepada Tuhan. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan, mari kita lakukan, ya, mari kita taati, ya. Kalau ini tema kita tentang iman, ya, supranatural itu, ya, itu juga kita lakukan sehingga hal itu terjadi dalam hidup kita. Ingat bahwa Tuhan tidak bergantung kepada manusia. Tuhan tetap Tuhan. Maka ada dikatakan aku adalah aku. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, nah ini yang bagian kedua yang kita renungkan, yaitu iman itu berkuasa. Ya, iman itu berkuasa. Katakan, iman itu berkuasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sering terdengar ucapan, saya belum melihat atau saya tidak melihat. Nah, sehingga kadang-kadang itu membuat kita bahwa ya, kita nggak punya iman, nggak berharap, karena kita masih terpaku dengan apa yang kita lihat. Nah, itu yang aku percaya. Ya. Nah, semestinya kata-kata itu tidak kita harus ucapkan sebagai orang yang beriman. Ya, mungkin ada contoh, ya. Saat lagi dalam kesukaran, maka yang kita perkatakan adalah janji Tuhan yang memberikan kemenangan. Atau mungkin kita melihat ada orang sakit, keluarga kita mungkin, sahabat kita, perkatakan firman Allah dengan iman. Ya, perkatakan kepadanya bahwa ya, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan. Engkau pasti mengalami kesembuhan. Punya iman di dalam Tuhan, engkau akan sembuh. Ya, tapi kadang-kadang kan kalimat kita apa? Waduh, memang penyakitmu udah parah deh, ya, nggak bisa sembuh lagi, nggak mungkin, ya, tinggal nunggu waktunya. Apalagi kalau sudah dokter katakan, Pak, Bu, Dek, ya, perbanyaklah amal, ya, semakin dekat dengan Tuhan, karena waktumu tinggal singkat, beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi. Nah, mulai kan kita katakan, wah, nggak ada harapan lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat iman kita tidak bertumbuh. Padahal di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
telah menjelma menjadi manusia. Nah, firman itu adalah Allah dan kreator. Ya, dia seorang pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Jadi mengandalkan firman Tuhan berarti mengandalkan Allah. Makanya ada firman Tuhan di Amsal pasal yang ketiga ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, ya, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, bagaimana selama ini Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita melakukan pekerjaan kita, rasa-rasanya kita, saya tempat Tuhanku, saya berhasil. Ya, karena kita punya sesuatu yang kita banggakan, yang kita andalkan. Pikiran kita, saya pinter kok, saya hebat, saya jenius, saya ahli, pengalaman saya banyak. Ya, mungkin kalau di bidang rohani, wah, rohani saya mantap, saya rajin ke gereja. Tetapi ini pun akan membuat kita terjebak, sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tapi hari ini Tuhan ingat kepada kita, mari kita andalkan Tuhan, perkatakan firman-Nya, dan firman itu akan bekerja dan mengerjakan hal-hal yang supranatural dalam hidup kita. Ayat yang ketiganya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita harus percaya bahwa oleh firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi tanpa Tuhan ciptakan. Jadi Bapak Ibu ada, saya ada, setiap teman-teman kita, keluarga kita ada oleh karena Tuhan. Bumi ini ada oleh karena Tuhan. Segala sesuatu yang bergerak di dunia ini ada oleh karena Tuhan. Ya, jadi kita harus percaya bahwa firman itu yang mengerjakannya itu Allah sendiri. Nah, mari kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, ada satu pertanyaan lagi yang perlu kita renungkan. Bagaimana orang benar akan hidup? Dengan firman Tuhan. Artinya, jika kita hidup menurut iman, maka kita juga hidup menurut firman Tuhan. Ya, jadi iman itu bertumbuh, iman itu bekerja karena kita percaya firman Tuhan. Ya, kita perkatakan firman Tuhan itu. Namun sebaliknya, apabila orang percaya tidak hidup menurut firman Tuhan, ya mungkin dia khawatir, mungkin tidak percaya kepada kuasa Tuhan, merasa tidak mungkin ini terjadi. Situasinya sih, apalagi pandemi saat ini, aduh, tidak mungkin terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Ekonomi saya ya begini-gini aja. Yang namanya situasi. Sakit saya sih sudah bertahun-tahun, tidak mungkin lagi sembuh. Nah, itu orang-orang yang tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ingatkan bahwa kita hidup oleh dalam Roma pasal 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis,
Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi orang benar, yaitu tadi orang-orangnya Tuhan tadi, ia bisa hidup hanya oleh karena iman. Ya, tanpa iman maka kita nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa berharap, nggak kita bisa lakukan apa-apa. Ya, kalau tanpa iman. Ya mungkin kita berkata lah, orang sana itu nggak punya iman, malah hidup dalam dosa, tapi dia berhasil. Iya, bisa saja dia berhasil, tapi di hadapan Tuhan bagaimana? Nah, karena hidup kita ini kan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan semuanya. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat diri kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan Tuhan, hidup dalam iman terus-menerus. Dalam Efesus pasal 1 ayat 3 berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi kita dapatkan semuanya berkat-berkat rohani itu di dalam sorga. Nah, sorga itu milik siapa? Allah sendiri, Kristus sendiri. Jadi kalau kita mau mengalami berkat-berkat rohani yang melimpah-limpah, ya temukan dan terus punya iman di dalam Kristus. Nah, itu menjadi harapan bagi kita. Menurut hukum alam, maka segala benda yang berat jenisnya lebih berat, maka akan jatuh ke bawah. Namun beda dengan hukum supranatural. Ya, di dalam dua raja-raja ada kisah di sana, di mana mata kapak waktu itu yang telah jatuh di air, tapi bisa naik ke permukaan, padahal mata kapak itu kan berat, terbuat dari besi mungkin, itu jatuh. Tapi dalam kisah itu saya akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 5, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Ya, abdi Allah waktu itu adalah Elisa. Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, di tempat di mana jatuh mata kapak itu. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Ya, coba kita lihat di situ ya. Perhatikan tadi di situ bahwa mata kapak sudah jatuh di dalam air. Dan mata kapak itu kan berat. Ya, memang wajar. Hukum alam seperti itu, jatuh. Karena dia punya berat jenis. Tetapi ketika dilemparkan sepotong kayu, nah, kayu kan ringan daripada besi. Ya, pastikan dia melayang, pasti ada di atas air. Tapi ketika dilemparkan, malah mata kapak itu naik ke atas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hukum alami tidak bisa membatasi
hukum supranatural, hukum Allah. Jadi kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu atau hukum-hukum apapun di dunia ini. Jadi hukum Tuhan itu di atas segala-galanya. Ya, makanya mari kita semuanya percaya kepada Tuhan, iman kita hanya kepada Tuhan. Ya, bukan kepada yang lain. Karena hukum Tuhan itu lebih tinggi daripada hukum-hukum yang berlaku di dunia ini. Nah, tadi dikatakan di situ ya, setelah dilemparkannya, maka timbullah mata kapal itu dibuatnya. Ayat ke-7. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengelurkan tangannya dan mengambilnya. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, percayalah, biarlah iman kita semakin diperkuat di dalam Tuhan. Kalau kita sebagai orang beriman, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menggunakan hukum iman yang menurut firman Allah. Apa yang secara natural atau yang mungkin biasa, tapi di dalam kuasa Tuhan bisa kita lihat kuasa supranatural itu terjadi. Jadi oleh sebab itu, melalui tema kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sungguh beriman kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menguatkan kita, dan kita akan mengalami kuasa supranatural Allah itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu buat kami hari ini. Biarlah iman kami semakin teguh di dalam Tuhan, dalam kuasa supranatural Allah, sehingga kami hidup tidak mengikuti hukum-hukum yang biasa, tapi kami mau hidup menurut kuasa supranatural-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Ada mukjizat akan terjadi dalam hidup kami. Ada pembaharuan terjadi bagi kami. Apapun kondisi kami saat ini, kami percaya kuasa supranatural Allah terjadi dalam hidup kami masing-masing. Terpuji Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nah hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan diri kita semua dan mari nikmatilah, renungkanlah kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ya, siapkan diri dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan dan sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan membacakan dasar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
roti yang kita pecahkan ini menjadi lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang telah terpecah-pecah bagi kita semua karena dosa dan pemberontakan kita. Cawan anggur ini yang kita gunakan sebagai lambang daripada darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Sekarang mari kita angkat roti yang ada di tangan kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu sangat luar biasa atas hidup kami. Dan saat ini bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela mati bagi kami supaya setiap kami yang berdosa diselamatkan sehingga kami boleh memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mau memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memakannya. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib supaya setiap kami yang percaya kepadamu, dosa-dosa kami diampuni, dihapuskan, supaya kami beroleh keselamatan dan pengampunan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau meminum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita meminumnya. Mari kita bersyukur bersama-sama untuk perjamuan yang boleh kita nikmati hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh menikmati perjamuan kudus pada saat ini. Dan biarlah itu membuat kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mengingat kembali perbuatan keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami percaya juga Tuhan, di dalam kuasa bilur-bilur-Mu kami mengalami kesembuhan. Ada kuasa mukjizat terjadi bagi kami oleh karena firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri seluruh ibadah kita pada hari ini, dan kita juga nanti akan memberikan persembahan kita. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, bisa melalui nomor account yang ada, nomor rekening yang ada di layar, ya, akan bisa, atau juga bisa mengantarnya ke gereja. Nah, kita percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita. Nah, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini ya Tuhan. Bahkan pujian penyembahan kami telah kami naikkan kepada Tuhan. Dan juga kami boleh menikmati perjamuan kudus hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan memberikan persembahan kami juga. Kami percaya segala sesuatu yang kami bawa di hadapan Tuhan itu adalah tanda syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami, Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah memberikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Aku memberkati seluruh umat-Mu hari ini, dimanapun mereka berada saat ini, yang telah mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Aku memberkati kehidupan mereka, kehidupan rumah tangga mereka dipulihkan, diberkati,
ekonomi mereka juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan untuk rumah tangga mungkin diambang kehancuran. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan. Berkati anak-anak kami Tuhan yang sedang melanjutkan studi mereka juga, dimanapun mungkin dalam persiapan saat ini. Tuhan berkati semuanya. Kami juga berdoa seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang mungkin sulit mendapatkan pekerjaan di masa-masa sekarang ini, dia karena ada dampak daripada pandemi ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Tuhan bangsa ini dalam situasi sekarang ini juga untuk memasuki kehidupan yang baru lagi ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan supaya juga pemerintah setiap peraturan undang-undang yang telah disampaikan oleh pemerintah, semua masyarakat warga Indonesia ini Tuhan boleh mentaati semuanya, supaya kami boleh bersama-sama mengikutinya untuk kami bisa menghentikan penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih berkati pemimpin kami Indonesia, Pak Jokowi dan juga wakilnya Tuhan, semua para menteri dan juga jajarannya, semua pemimpin-pemimpin daerah sampai kepada WRT pun Tuhan juga memberkati mereka semua. Seharusnya kami berdoa untuk tim medis, Tuhan berkati mereka, kekuatan kesehatan Tuhan beri kepada mereka semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan kami akan terima berkat, dan kami percaya kami akan mengalami berkat Allah yang luar biasa. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Roh Kudus turun atas kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ibadah kita sudah selesai dan mari kita memasuki seluruh kegiatan kita sepanjang minggu ini lagi dalam kekuatan Tuhan. Amin.